anak-anaknya itu ikut orang tuanya berkeliling mencari barang-barang bekas. Dari situ saya memulai memberikan pelajaran kepada mereka. Kami belajarnya di emper-emperan. Orang tuanya ada juga yang tidak mengizinkan. Babin Kamtipmas Rengseng Polsek Kembangan, Jakarta Barat, Aibtu Agus Rianto ini tengah menjadi perbincangan publik gitu. Lantaran perjuangannya yang mendirikan sekolah bagi anak-anak pemulung di Jakarta Barat. Langkah beliau ini sampai diapresiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan bahkan ia menjadi salah satu anggota polisi berprestasi yang diberikan potongan tumpeng oleh Bapak Presiden dalam rangkaian perayaan HUT ke-79 Bayangkara di Monas pada Selasa 1 Juli kemarin begitu Tribuners. Lantas seperti apa sih kisahnya dan bagaimana kemudian perjuangan beliau mendirikan sekolah ini? Langsung saja kita berbincang dengan Aibtu Agus yang sudah bergabung bersama kami di program di balik layar Tribunnews. Halo, selamat pagi Pak Agus, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sebelumnya sudah berkenan untuk berbincang bersama kami di balik layar Tribunnews. Oke, Bapak seperti yang sudah saya omongin di awal tadi, saya penasaran. Ini sebenarnya Pak Agus ini sendiri bekerja sebagai Babin Kamtipmas di Polsek Kembangan ini awalnya dari kapan begitu? Baik, saya Agus Rianto, pangkat Aibtu sebagai Babin Kamtipmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Oh, berarti sudah sekitar hampir 6 tahun ya Pak berarti ya? Iya, betul sekali, hampir 6 tahun ya. Oke. Kemudian ini tercetuslah ide untuk membangun sekolah untuk anak-anak pemulung. Awalnya ini idenya dari siapa? Atau apa yang kemudian mendasari Pak Agus untuk membangun sekolah ini? Apakah ada pengalaman berkesan begitu yang akhirnya membuat Pak Agus mendirikan sekolah ini begitu? Baik, awal dari pendirian sekolah ini karena memang tugas sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang pertama adalah pemeliharaan Kamtipmas, yang kedua pelayanan, eh, pengayuman dan perlindungan kepada masyarakat. Saya sebagai Babin Kamtipmas setiap hari eh, melakukan kunjungan atau door to door dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari eh, satu kampung ke kampung lain. Jadi kita setiap hari selalu berinteraksi dengan masyarakat. Dengan seringnya saya berinteraksi dengan masyarakat di slum area atau daerah kumuh yang di situ memang banyak sekali terdapat orang-orang yang bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas ataupun pemulung. Jadi memang pekerjaannya setiap hari mereka berkeliling kampung, berkeliling kampung membawa karung, ya, membawa karung, biasa karungnya itu di apa namanya digendong, terus anak-anaknya itu ikut orang tuanya berkeliling mencari barang-barang bekas seperti botol-botol air mineral. Ya, kemudian saya tanyakan kepada orang tua dan anak-anaknya karena dari usia mereka, anak-anak ini usia sekolah, namun mereka membantu orang tuanya berkeliling mencari barang-barang bekas. Dari jawaban mereka adalah memang anak-anak ini tidak sekolah. Sekolah, putus sekolah begitu ya Pak ya? Ada yang benar-benar belum sekolah, ada yang putus sekolah juga ada. Jadi dari hal tersebut, kemudian saya menawarkan kepada mereka untuk melakukan kegiatan belajar bersama. Ya, awalnya ya. Jadi dari situ saya berikan buku-buku bacaan, buku-buku tulis, buku-buku gambar, serta alat-alat tulis. Nah, kemudian dari situ saya memulai memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan pelajaran
membaca, berhitung, kemudian mengenalkan juga huruf-huruf eh, Al-Quran. Ya, di waktu itu di tahun 2019 itu jumlahnya masih 8 anak karena memang sebetulnya di situ banyak anak-anaknya ya. Cuman karena memang mereka itu mungkin belum ada kemauan karena memang anak-anak ini pekerjaannya membantu orang tuanya. Iya, jadi awalnya dari situ saya mempunyai inisiatif karena bagaimanapun mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan karena untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka, walaupun mereka dalam keterbatasan, tapi kita jangan sampai menyurutkan semangat mereka. Itu kita harus berikan motivasi dan dukungan kepada mereka. Baik, berarti sekolah ini sendiri mulai didirikan juga di tahun 2019 ya, Pak ya? Betul, cuman waktu di tahun 2019 itu kami belajarnya di emper-emperan, emper-emperan eh, lapak-lapak gitu ya, Pak Hmm, ya. Belum dibangun sekolah yang memadai. Jadi memang kita memanfaatkan emperan lapak-lapak itu karena memang waktu itu yang penting kita bisa memberikan eh, pelajaran pada mereka. berarti dulu sempat antusiaskah anak-anak karena ada program ini akhirnya mereka bisa sekolah merasakan pendidikan meskipun ya hanya sebatas hanya bukan sekolah umum begitu. Awalnya sih orang tuanya ada juga yang tidak mengizinkan karena memang mereka bekerja membantu orang tuanya. Tapi namun kemudian saya mencarikan waktu yang tepat karena kita carikan waktu yang senggang sesudah mereka pulang berkeliling kita belajar. Jadi mereka pun semangat dan orang tuanya pun merespon dengan baik. Berarti ini sekolahnya siang ke sore atau bagaimana, Pak? Untuk waktunya sendiri. Waktunya adalah dari jam 15.30 Mm. sampai dengan jam 17.30. Itu disesuaikan karena memang jam-jam tersebut adalah anak-anak tersebut jam-jam senggang atau jam-jam kosong. Mereka tidak berkeliling mencari barang-barang. Oke, jadi paginya mereka membantu orang tua mencari barang bekas dulu, kemudian Betul. sorenya mereka bersekolah begitu ya. Ya betul. Oke. Kalau umurnya sendiri Bapak, dari tahun 2019 sampai sekarang ini sendiri umur yang ikut bersekolah itu dari mulai berapa sampai berapa paling besar sekarang? Untuk umur peserta didik kami itu ada dari usia 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Udah mau setara SMP gitu ya? Iya, karena memang ada dari mereka juga pernah bersekolah, namun di tengah perjalanan mereka tidak bisa melanjutkan sekolah. Contoh mereka putus di SD kelas 1, 2, ataupun 3. Jadi memang mereka tidak bisa melanjutkan sekolah, namun kita eh, berikan pelajaran tersebut. Oke. Kalau di sekolah sendiri, apakah Pak Aibtu ini juga ikut mengajarkan atau ada guru yang membantu untuk mengajar anak-anak ini sendiri begitu? Ya, awal dari pendirian sekolah tersebut memang saya sendiri yang mengajar waktu itu ya. Dari awal itu saya sendiri yang mengajar. Namun karena memang antusias dari anak-anak yang cukup tinggi, jadi memang untuk saat ini lebih dari 100. Akhirnya saya pun eh, harus mencari guru tambahan yang bisa membackup karena memang karena keterbatasan saya tidak bisa kalau mengajar harus sampai 100 kan itu lebih dari 100 kan pembagiannya agak agak susah juga. Jadi saya menunjuk ada relawan yang ikut membantu mengajar di sekolah tersebut. Hmm. Ada berapa relawan sekarang membantu di sana, Pak? Untuk relawan ada 2. Oh, Jadi ada 2. pengajarnya ada 3, saya dengan 2 relawan. Oh, 3 orang mengurus 100 anak begitu ya? Iya, Oke. betul. Kalau begitu nanti sistem belajarnya seperti apa, Pak? Itu kan umurnya juga berbeda-beda. Otomatis pelajarannya apakah dibedakan juga atau bagaimana?
pelajarannya memang kita bedakan. Jadi menurut umur ya. Jadi umur yang kecil, misalnya mereka 5 sampai dengan 7 tahun, mereka kita berikan pelajaran di kelas 1 SD. Kemudian ketika umur 8 sampai dengan 13 tahun, kita berikan pelajaran yang di SD kelas 4 atau kelas 5. Hmm. Untuk yang lebih dari 14 tahun, kita berikan pelajaran tingkat SMP. Hmm. Oke, berarti ini Bapak harus belajar ekstra ya, harus mengerti kurikulum dari SD gimana, SMP gimana, dan SMA nggak nyampe SMA ya, SD dan SMP begitu ya. Iya, Oke, oke, oke. Terus ini kan Bapak berarti kan harus mengajar juga, harus bekerja sebagai polisi juga. Ini kemudian mengatur waktunya untuk bekerja ini bagaimana kemudian Pak Agus sendiri? ya untuk mengatur jam di pembelajaran tersebut, artinya saya memang menyempatkan waktu Mm-mm. di jam-jam tersebut untuk memberikan materi kepada anak-anak tersebut. Namun ketika memang ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan, karena memang kegiatan kemasyarakatan itu juga cukup padat, maka saya menunjuk guru-guru atau relawan yang mengisi di jam-jam tersebut. Oke, jadi bergantian gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Kemudian ini kan kemarin awal-awal pembangunan sekolah ini sendiri, bukan pembangunan, pembentukan sekolah ini sendiri belajarnya di emperan begitu. Karena ini udah banyak sampai ratusan, sekarang apakah ada bangunan khusus begitu untuk belajar mereka, Pak? Iya, untuk sekarang memang sudah ada bangunan yang cukup layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Mhm. Di sana juga, di sekitar sana. Iya, di area slum area tersebut. Hmm. Oh, tapi Pak, saya penasaran sebenarnya yang ikut ini sendiri dari wilayah yang Bapak apa namanya tuh bertugas atau ada wilayah lain juga yang kemudian oh tertarik ini saya ikut sekolah di sana begitu, anak-anak pemulung juga begitu di Eh, luar wilayah Bapak. Jadi untuk yang sekolah di tempat kami itu memang tidak hanya di wilayah tersebut, juga ada dari luar. Karena kita pun di situ membuka sekolah PKBM ya. PKB itu sekolah paket. Jadi sekolah paket A itu untuk anak-anak tingkat SD, paket B untuk SMP dan paket C untuk SMA. Jadi memang pesertanya itu tidak hanya di lingkungan area tersebut, tapi juga memang dari luar area tersebut. Oh, jadi orang luar pun di luar wilayah masih bisa berkesempatan untuk ikut belajar di sekolah itu ya Pak ya. Iya, bisa. Oke, oke. Baik. Kemudian dibangunlah sebuah lokasi untuk belajar. Kemudian ada kurikulum. Nah, pendanaan sendiri bagaimana kemudian Pak? Apakah mereka juga harus eh, mengeluarkan dana untuk ya sekedar untuk membeli buku atau seperti itu? Untuk pendanaan memang kita swadaya sendiri Bu ya. Jadi memang memang mereka itu sekolah gratis, termasuk alat-alat tulisnya juga kita berikan secara gratis, Hmm. termasuk buku-buku tulis, buku-buku gambar, alat tulis dan buku-buku paket. Jadi untuk dana memang dari pribadi, dana pribadi saya, ada juga dari donatur yang memang eh, memberikan donasi kepada kami. Namun itu tidak rutin dan eh, nggak apa namanya nggak setiap saat ada. Hmm. Oke. Mungkin eh, ada keinginan begitu untuk mencari bantuan dari luar untuk mendanai sekolah ini, Pak, mungkin atau ini kan Bapak juga sudah diketahui diapresiasi juga oleh Bapak Presiden, mungkin juga meminta bantuan ke Pak Presiden begitu untuk pendanaan sekolah. Ya kalau untuk pendanaan saya sangat sangat senang kalau memang ada pendanaan dari luar untuk sekolah kami. Karena memang untuk biaya di sini memang lebih fokus kepada kita seperti alat-alat tulis, terus buku-buku buku-buku pelajaran yang memang untuk saat ini kita cukup mengalami kendala. Hmm, oke. Untuk mengatasi kendala itu sendiri akhirnya bagaimana, Pak? Ya kita manfaatkan apa namanya yang ada saja ya. Kita nyari-nyari buku-buku bekas, misalnya di
SD, SMP ataupun yang yang lain. Jadi untuk bisa mendukung eh, kelangsungan pembelajaran di sekolah kami. Iya, mungkin ada pendanaan yang harus dikeluarkan setiap bulannya begitu untuk mengurus Oh iya, sekolah ini sendiri. iya paling kalau untuk rutinitas setiap bulannya itu yang pertama untuk bayar listrik, Mm. yang kedua mungkin untuk ya biaya untuk pembelian alat-alat tulis. Itu aja paling ya, sama kebersihan Oh, gitu. oke. Banyak ya. Sebenarnya perintilan-perintilan itu juga penting gitu ya. Ya, penting Oke. ya. Memang di situ juga sekolah itu kan bukan sekolah yang seperti ruang tertutup, tapi memang terbuka gitu. Jadi ya memang harus selalu dibersihkan setiap hari. Oke. Tapi sekarang udah ada yang lulus dari sekolah itu belum, Pak? Sudah ada yang lulus paket A, terus paket B, terus paket C, dan ada juga yang sudah bekerja. Wah, sudah ada yang bekerja. Wah, Ya, sekitar berapa orang, Pak? mungkin yang sudah lulus itu sekitar lebih dari 30. Oh, mereka juga masih ingat Bapak begitu nggak? Oh, ini Bapak yang mengajar saya dulu nih. Akhirnya ada Bapak, saya bisa sekolah. Akhirnya bisa lulus dan bekerja begitu. Iya, jadi ya mereka selalu ingat karena memang dari awal memang selalu berhubungan dengan kami setiap harinya. Bapak seneng nggak sih akhirnya bisa ya dari pekerjaan di sana kemudian bisa menginspirasi anak-anak untuk kemudian sekolah, akhirnya bisa lulus, bekerja. Bapak gimana perasaannya? Apakah senang atau bagaimana? Ya, perasaan kita sangat senang ya, Mbak ya, karena kita bisa mewujudkan impian dan harapan dari mereka. Karena ada orang tua mereka itu tadinya itu eh, putus asa, anaknya itu tidak bisa bersekolah. Namun ketika kita ajak, akhirnya mereka selalu semangat sampai mereka lulus. Oke, akhirnya bisa membantu orang-orang di sana, Iya, bermanfaat untuk orang-orang di sana, begitu ya Pak iya, ya. iya betul. Oke, ini kemarin kan Bapak juga sempat bertemu dengan Pak Prabowo begitu kan di rangkaian acara HUT Bayangkara begitu. Ini apakah ada obrolan khusus begitu dengan Bapak Presiden terkait sekolah ini sendiri begitu Pak? Ya, obrolannya adalah kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Eh, Bapak Presiden berpesan agar kegiatan tersebut tetap dilanjutkan dan lebih semangat lagi. Tidak ada obrolan, mungkin ada bantuan begitu? Oh, belum, Belum ya Pak. belum. Tapi Iya. harapannya ada tetap ya Pak ya. Harapannya masih ada ya. Harapannya ada. Oke, Iya, semoga ini setelah besok ini kan nggak cuma diapresiasi aja, tapi dibantu juga begitu ya Pak ya. iya, Iya, iya. jadi anak-anak Harapan. pemulungnya Iya, jadi lebih banyak lagi yang bisa bersekolah begitu. Apalagi kan Pak Prabowo gencar ini buat pendidikan anak-anak begitu ya. Semoga dengan kemarin itu Bapak akhirnya nanti bisa dapat bantuan begitu. iya, Oke, iya. tapi kemudian ini kan Bapak juga apa ya langkahnya mengapresiasi, menginspirasi banyak orang begitu. Dari anggota kepolisian sendiri merespon langkah Bapak yang sampai akhirnya dinotis sama Pak Presiden ini bagaimana? Atau reaksi masyarakat di sekitar Bapak juga bagaimana kemudian? Ya, kalau respon dari pimpinan kami, dari kepolisian, tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan dari pimpinan juga sering melakukan kunjungan dan bantuan pada sekolahan kami. Dan untuk warga masyarakat juga dengan adanya sekolah di tempat kami merasa senang karena banyak dari warga yang tidak sekolah bisa melanjutkan sekolah di tempat kami secara gratis. Dan itu memang kami mendapat apresiasi juga dari orang tua, dari anak-anak dan warga sekitar sini. Senang juga ya Pak ya, Iya, bermanfaat. Oke, iya, ini kalau misal, semisal ada orang-orang yang
ingin membantu untuk menjadi guru atau mungkin juga menjadi relawan dan memberikan pendanaan ini, bagaimana Pak caranya? Ya, saya sangat senang sekali kalau memang ada pihak dari luar mau membantu, baik itu relawan atau pendanaan, bisa langsung datang ke sekolah kami. Langsung ke Jakarta Barat di lokasi Bapak Iya, bertugas begitu ataupun ya? bisa, iya, ataupun bisa menghubungi di nomor kami. Bisa Iya. nanti kita cantumkan nomor WA-nya Bapak ya? Boleh, ya boleh. Boleh, boleh. Oke. Pak, ini kemudian harapan dari Bapak sendiri untuk masa depan sekolah dan anak-anak yang belajar di sana seperti apa? Harapan saya adalah agar sekolah ini tetap berkelanjutan karena memang manfaatnya luar biasa, memberikan harapan-harapan bagi anak-anak yang memang sangat membutuhkan di saat mereka dalam keterbatasan. Kita cuma bisa memberikan support, memberikan dukungan kepada mereka agar mereka bisa mewujudkan cita-citanya. Karena mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa ke depan. Di pundak-pundak mereka inilah eh, mereka bisa melanjutkan dalam meneruskan bangsa ini. Tidak menutup kemungkinan. Itu aja. Baik, semoga apa yang Bapak lakukan ini semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar, begitu ya Pak ya. Semoga Amin. kian banyak anak-anak yang terbantu dengan adanya Bapak di sana, begitu ya. Karena Amin. lagi-lagi seperti yang Bapak omongkan, memang masa depan bangsa ini memang terletak di anak-anak, begitu. Jadi sekolah Iya, ini betul. sangat penting begitu ya. Meskipun Iya, betul. mereka anak-anak pemulung dan lain sebagainya, mereka juga harus Mempunyai cita-cita ya memiliki yang sama cita-cita. dengan mungkin anak-anak yang lain yang memang eh, lebih mempunyai apa namanya, ya mempunyai fasilitas kan. Kalau mereka kan tidak punya fasilitas apa-apa. Baik, Bapak, terima kasih telah berdiskusi, telah menceritakan bagaimana pengalaman Bapak mendirikan sekolah bagi anak-anak pemulung di sana. Semoga Bapak terus diberikan kesehatan untuk terus bisa melanjutkan sekolah ini, biar anak-anak di sana, anak-anak dari pemulung itu tetap merasakan belajar dengan nyaman meskipun ya bukan sekolah pada umumnya, tapi mereka tetap bisa menikmati pendidikan melalui Bapak dan teman-teman relawan di sana begitu ya Pak ya. Iya, Terima kasih betul. sekali lagi Bapak. Semoga Sama-sama. tetap menginspirasi teman-teman kepolisian juga biar bisa seperti Bapak begitu. Semoga Amin. semoga nanti juga akhirnya mendapatkan pendanaan yang lebih besar lagi sehingga Amin. sekolahnya bisa lebih besar begitu. Terima Amin. kasih Bapak atas waktunya. Terima Sampai kasih. jumpa di lain Sampai jumpa. kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tribuners, obrolan saya bersama Babin Kamtipmas Rengseng Polsek Kembangan, Jakarta Barat, Bapak Aibtu Agus Rianto, di program Di Balik Layar Tribun News. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Agus ini juga turut menginspirasi Tribuners di luar sana untuk tetap membantu anak-anak yang mungkin tidak berkesempatan bersekolah karena terkendala biaya begitu. Nantikan obrolan lain dengan orang-orang atau sosok-sosok menginspirasi lainnya di program Di Balik Layar Tribun News. Saya Tini Ausin mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.